Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kawan tani, pecinta ubi jalar channel Bang Heri Petani Indonesia ya. Tentunya selamat menikmati apa yang akan saya jadikan di episode kali ini bersama Red Kasdu 1. Hari ini saya tampilkan buat Anda ya. Ya kawan, ini ya kita melihat tanaman ubi jalar kita. Ini untuk fasenya ini sudah fase pembentukan umbi ya, karena usianya sudah memasuki 1,5 bulan ya pasca tanam varietas Red Kasdu yang hari ini di sini kayaknya sudah sekitar 2 minggu ini setiap hari hujan ya, akhirnya batang daun over seperti sekarang ini ya. Nah, padahal agendanya kemarin itu saya tidak sampai, prediksi saya itu nggak hujan kayak sekarang, tapi ya yang namanya faktor cuaca itu tidak menentu ya. Tapi alhamdulillah kondisinya bagus banget ya. Ini barusan saya pupuk, tapi sedikit sekali ya, hanya saya tabur seperti yang kemarin. Nah ini karena fasenya ini untuk pembesaran umbi, ini nanti bisa kita pruning di usia 60-an hari ya, 50-60 hari. Kalau sekiranya ini terlalu rimbun, karena di usia 1,5 bulan ini sudah kayak gini ya, masih antar beddingan ada sela ya, tapi mungkin di 20 hari ke depan ini bisa gandeng. Nah ini antisipasinya kita harus memangkas yang kiranya akan menjalar lebih panjang dari standarnya ya. Kenapa? Karena curah hujan yang cukup tinggi di akhir-akhir bulan ini, akhirnya ubi jalar kita itu semua varietas daunnya pada over ya. Apalagi untuk lahan yang satu ini belum pernah saya tanami karena bekas padi kemarin ya. Nah, untuk yang bagian bawah itu yang kayak gini mantap ya. Ini spill jarak jauh saja sekilas. Ini yang kemarin penanaman pas kemarau kemarin saya tutup pakai jerami sebagai mulsa, sekarang sudah kayak gini ya. Ini waktunya perawatan juga. Nah ini bagian atas selisihnya sekitar seminggu, kemarin kayak gini ya. Untuk varietas Red Kasdu ya, mantap banget ya. Gini ya. Sebelum saya lanjutkan yang ini, ada sekitar 9, 1, 2, 3, 8 lajur ini ada sekitar 500 batang. Nah ini tak sepil dulu yang bagian atas. Nah yang kemarin saya tanam ini ya, ada tutorial cara nandur sekaligus pemupukan. Kondisinya sekitar seminggu sudah kayak gitu ya, mantap ya. Nah oke, kembali ke yang ini dulu ya. Ini untuk perawatan ya, sekarang kalau sudah kayak gini harus kita rawat ya. Perawatannya biasanya hanya pengangkatan akar ya, batang-batang yang menjalar ya. Karena untuk ubi jalar yang jenis apapun kalau over hujan itu otomatis akan muncul yang namanya akar ya, itu sudah pasti ya. Nah, seperti ini kita angkat saja untuk yang ini ada, tapi tidak terlalu banyak ya untuk varietas Red Kasdu ya, karena ya memang ini sangat sedikit sekali perakarannya ya, walaupun menjalar kalau musim penghujan kayak gini ya. Prediksi saya di bulan ini sebenarnya kan sudah memasuki pergantian cuaca ke panas ya, tapi ya nggak apa-apa, termasuk anugerah juga kita masih mendapatkan asupan air yang cukup ya. Ya seperti ini. Nah perawatannya mudah ya, kita cukup mengangkat saat dilakukan tidak ada hujan ya. Lebih baik kita lakukan seperti ini tuh di siang hari ya. Tapi kalau kita nanamnya juga lumayan banyak, yang jelas ya dari pagi sampai sore. Itu tergantung situasi kondisi saja kita memanfaatkan waktu untuk perawatan ya, yang jelas seperti itu. Nah ini juga lagi saya sore-sore. Nah ya ini ada muncul akar ya, tapi tidak seberapa ya. Nah usahakan kita mengangkat ini, nggak apa-apa kita tumpuk dengan yang sebelahnya, asalkan untuk yang jadi kuncinya ini kita harus mengangkat itu minimal akar yang menancap di bagian dekat pangkal tanaman itu sendiri akan tercabut ya. Lebih baik kalau kita menggunakan gunting, kita gunting saja akar, tapi ya tidak memungkinkan kalau kita nanam banyak. Jadi lebih baik kita lakukan pengangkatan saja, kita tumpang tindih dengan sebelahnya ya, gunanya untuk menghambat pertumbuhan akar liar yang berada di ruas yang menempel pada tanah. Ya otomatis kalau sudah kita angkat gini, yang menancap ke tanah kan sudah terputus ya. Jadi ini salah satu untuk penghambat
akar liar. Jadi biar terfokus pada pembentukan umbi dari ubi jalar yang kita kembangkan. Itu berlaku untuk semua varietas ya. Jadi untuk jenis-jenis apalagi yang mempunyai menjalarnya itu lumayan panjang, itu metode yang saya terapkan ini akan lebih berguna lagi. Tapi kalau untuk varietas-varietas tertentu yang tidak menjalar, itu contohnya saja red sweet, itu walaupun tidak kita angkat sekalipun itu nggak akan muncul akar ya. Tapi untuk red cashew kalau terlalu over hujan ya wajib kita angkat, tapi tidak sesering ubi yang lain ya. Mungkin 1 kali tanam sampai panen 3 bulan itu cuman 2 kali ya, di usia seperti sekarang 1,5 bulan karena ini over penghujan, dan nanti dilakukan lagi di usia 2 bulan 10 hari ya, antara itu. Tinggal mengikuti kondisi nanti pas saat seharusnya pengangkatan itu musimnya banyak hujan atau sudah berganti dengan musim panas. Jadi ya intinya kita harus saling melihat ya. Disesuaikan sajalah untuk tingkat kerimbunan dari ubi jalar yang kita kembangkan, itu untuk varietas apapun ya. Jadi pengangkatan untuk ubi jalar atau orang bilang itu membalik ya, itu tidak harus kita hitung berapa kali sampai panen ya. Karena kalau berapa kali sampai panen itu tidak sama ya antar varietas ubi jalar. Jadi penyesuaian terhadap lingkungan aja yang kita perhatikan, juga curah hujan yang terjadi di lahan kita atau di daerah kita itu menjadi patokan ya. Minimal 1 kali penanaman untuk varietas ubi jalar yang menjalar itu 3 kali biasanya kalau musim banyaknya curah hujan. Tapi untuk varietas jenis-jenis red cashew, ada gemoy, ada pelangi, itu hanya 1-2 kali saja sudah aman ya, kalaupun itu terjadi di musim penghujan saat penanaman yang kita lakukan. Jadi kita lebih hemat tenaga, apalagi kalau kita nanamnya jumlahnya banyak, yaitu akan menguras tenaga juga biaya juga ya kalau kita terlalu harus sering mengangkat. Jadi solusi terbaik ya kayak gini ya. Kita masih memanfaatkan metode simple, padat, dan berisi ya. Nah ini contohnya untuk red cashew pun saya tanam di pinggir tanaman besar, bahkan ini ada gerombolan bambu tepat di atas. Nah kayak gini, ini masih tetap bagus umbinya, walaupun tidak 100% sama seperti yang di lahan terbuka ya. Jadi ini salah satu juga solusi kita bisa menanam ubi jalar tetap panen di bawah rerimbunan, contohnya yang ada di lahan saya seperti ini. Nah untuk kawan-kawan ini bisa jadi rekomendasi ya untuk penanaman di tempat agak teduh pun masih bisa kita tanami jenis red cashew 1, red cashew 2, dan juga gemoy dan pelangi. Nah itu sudah saya buktikan di area yang kayak tempat saya ini, yang walaupun ini sawah bekas tapi berada di sampingnya perkebunan atau hutan, bisa dikatakan hutan rakyat, yes, hutan-hutanan lah. Nah seperti ini ya, kondisi ini mudah ya, kita cuman mengangkat kayak gini. Nah, sekali lagi ini untuk varietas red cashew memang hari ini lagi banyak yang gandrung dengan ini ya, karena memang dari segi produksi dan kualitas rasa pun sangat menarik sekali, dan sudah dibuktikan dalam tanah model apapun itu tetap bisa berumbi ya, walaupun penggarapan tanah itu tidak maksimal segembur ubi-ubi yang lain, yaitu keunggulannya. Dan ini salah satu andalan saya juga yang tahan terhadap penyakit keriting walaupun kita tanam gandeng dengan ubi jalar yang terkena keriting. Anda bisa membuktikan benar apa tidaknya itu dibuktikan saja ya, bisa. Kalau saya sudah membuktikan, saya ngomong ini sudah saya risetkan tentang bagaimana kekuatan atau kekebalan terhadap penyakit keriting ya. Karena memang untuk penyakit keriting itu sangat ditakuti ya, untuk para penggemar atau petani khususnya yang menggeluti tentang ubi jalar. Kalau sudah terserang keriting satu hamparan satu jenis yang ditanam, ngeluh pokoknya tenan. Tapi kalau saya
Makanya solusi terbaik ya setiap kita menanam itu harus kita pilih, kita sesuaikan dengan kondisi lahan kita ya. Kondisi alam tentang cara perawatan yang lebih mudah itu varietas apa, produksinya yang bagus itu seperti apa. Dan jangan lupa ya, untuk pasaran ubi jalar yang kita tanam pun itu harus kita manage juga lah ya. Jangan asal menanam nanti tidak laku di pasaran sana. Nah, tapi untuk varietas-varietas yang saya kembangkan, insya Allah ini banyak yang suka. Walaupun mungkin di awal penanaman itu mungkin pembelian bibit pun mahal banget ya. Tapi ya enggak begitu mahal ya sebenarnya. Ya sedang-sedang saja ya. Mahalnya itu ilmunya ya. Jadi kalau sudah kita kembangkan nanti hasilnya memuaskan, kita lanjut juga. Mantap. Nah, ini sudah usianya 1,5 bulan ya, mungkin perkiraan seperti itu. Tapi umbinya mungkin sudah muncul ya, karena yo melihat kerimbunnya sudah saya pastikan. Apalagi lahan kita ini lahan terbuka ya. Nah, kalau ada mungkin penyakit itu kan lebih mudah kalau sering kita kontrol seperti ini. Nah, ini walaupun over penghujan ya, di masa pertumbuhan hujannya sangat tinggi itu. Nah, seperti ini ya. Kita pengangkatan kita lakukan saja. Untuk yang menjalar agak panjang kita tumpukkan ke bagian sampingnya. Ya, usahakan sementara kita fokus pada pengangkatan saja, kemudian mengarahkan pucuk dari ubi itu untuk berada tepat di atas bedengan terus ya. Jadi tetap ada sirkulasi udara itu lebih, sinar lebih, agar dapat panas ya saat siang hari seperti itu. Dan metode yang saya terapkan tidak harus kita pruning pun bisa kita lakukan hal seperti ini. Yang jelas bisa menghambat adanya penyakit ya. Kalau kita masih ada sela antar bedengan ini, otomatis penyakit yang biasanya datang itu adalah hama tikus atau dan lain-lain, itu akan lebih bisa kita minimalkan ya. Selain kita mungkin memasang perangkap atau obat yang untuk pembunuh tikus ya, itu solusi terbaik seperti yang saya lakukan ini ya, sebelum kita mengeluarkan atau mengerogoh kocek untuk pembelian alat dan obat ya. Nah, ini kita harus pintar juga sebagai petani ya, bagaimana antisipasi juga cara kita untuk meminimalkan modal pertanian kita, tapi dengan hasil yang tetap bagus dan menghasilkan ya, seperti itu ya. Jadi ya ilmu ekonomi matematikanya digunakan. Ini jari ini ngono, tapi ya mungkin masuk akal atau enggak ya, monggo dinilai sendiri ya. Nah, oke, kawan, sekilas saja ya hari ini pertemuan kita di episode khusus perawatan ubi jalar red kasdu yang over air hujan saat di usia 0 sampai 1,5 bulan seperti ini. Jadi perawatannya sangat mudah, simple, dan kita harus selalu memanage pertumbuhan masing-masing ubi jalar ya. Contohnya aja ubi jalar red kasdu milik Bang Heri yang usianya 1,5 bulan sudah rimbun seperti ini ya. Jadi solusinya ya kayak gitu. Kita jangan pusing, jangan takut dengan bereksperimen entah apapun yang kita lakukan ya. Sebelum Anda bertanya kepada suhunya, yo gali sendiri dulu. Nah, mungkin kalau belum yakin, iya, kita tanya informasinya seperti itu ya. Tetap para petani, moga semangat hasilnya di musim tanaman ini, moga berlimpah membawa berkah untuk kita semuanya. Tetap semangat, jadikanlah hari ini hari yang terbaik untuk menyongsong hari yang lebih baik di esok hari. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.